selamat pagi. Ini adalah hari kedua kita di Rusia, tepatnya di Moskow, tanggal 31 Desember 2025 dan ini penampakan dari hotelnya namanya Safmar Suseski. Di sini kayaknya namanya tuh ada ski-skinya gitu. Dan ini hotelnya seperti ini, kita 2 malam di sini dan ini paginya kita sarapan dulu. Makanannya seperti ini, bisa dimakan dan anak-anak juga ada beberapa bagian yang memang bisa dimakan. Lalu acara hari ini kita mau ke bunker 42 Soviet, jam 9.30 kita sudah jalan dari hotel. Dan perjalanannya seperti ini penampakannya, banyak hamparan salju karena ini bulan Desember. Kita turun di pinggir jalan dan harus jalan sedikit karena kita naik bus yang cukup besar. Lalu ini kita lagi menunggu untuk masuk ke dalam. Untuk museum yang satu ini sepertinya harus janji dulu. Jadi kita tadi tunggu di depan sampai dibukakan pintu, lalu kita tunggu lagi di sini. Kita duduk untuk beberapa menit sambil menunggu pemandunya nanti dan tiketnya seperti ini. Bunker 42 ini adalah komplek milik rahasia. Bunker dan pusat komunikasi di Moskow, Rusia, dekat dengan stasiun metro Moskow bawah tanah namanya Taganskaya. Dan nanti kita akan ke sana juga karena kita akan metro tour hari ini. Untuk souvenirnya seperti ini dan ini luasnya 7.000 meter persegi dan terletak jauh dalam ke bawah, jadi kita mesti turun tangga itu sebanyak 65 meter, 213 kaki di bawah tanah. Bunker ini dirancang untuk bertahan dari ledakan yang setara dengan 2.000 kg atau 2 ton TNT. Dinding beton ini setebal 4 meter dan ada tanahnya juga, ada lapisan tanah sebesar 23 meter lalu ada lapisan pasirnya juga. Katanya bisa tinggal sekitar 600 orang di sini selama 30 hari tanpa bantuan dari dunia luar. Dan yang serunya lagi ada satu ruangan simulasi kalau ada serangan nuklir. Nggak ada videonya, jadi kita masuk ke dalam satu ruangan, tiba-tiba lampu dimatikan, hanya ada lampu warna merah dan suara sirine. Jadi beneran deg-degan banget pas waktu simulasi serangan nuklir itu. Dan setelah selesai kita menjelajahi di bagian bawah, kita harus naik tangga lagi ke bagian atas karena liftnya itu terbatas. Jadi buat yang kuat, kita harus menggunakan tangga. Dan ini melihat pohon yang penuh dengan burung, lihat seperti itu. Unik banget, jadi daunnya nggak ada, cuma ada burung-burung di situ. Lalu ini transportasi di Moskow seperti ini, dan gak lama kita sampai di tempat makan. Untuk restoran makan siang kali ini kita makan Chinese food dan makanannya seperti ini. Di hari kedua ini kita belum makan tradisionalnya orang Rusia, nanti di hari berikutnya akan ada dan itu unik banget menurut aku. Di video sebelumnya hari pertama kita sudah keliling ke Tsaritsino Palace pakai baju bangsawan Rusia dan ke Kremlin. Kita ke Kremlin Palace tempat residence-nya dari Presiden Rusia. Lalu di hari ini kita cukup padat, kalau kemarin tuh 2 dan hari ini kita 6 tempat. Kita turun di pinggir jalan jadi kita harus cepat, lalu kita memulai tur metro train ini jam 2 siang. Stasiun yang indah ini dibangun di bawah rezim Stalin, dibangun dengan gaya klasisisme sosialis yang dimaksud sebagai istana rakyat bawah tanah. Nama-namanya agak susah, ada Kievskaya, ada Mayakovskaya, dan ada yang lainnya juga dibangun setelah tahun 1935. Kurang lebih kalau lihat di Google seperti ini, ada banyak stasiun yang indah tapi kita datang ke cuman beberapa tempat doang dan ini trainnya seperti ini, ada banyak juga jenisnya. Lalu ini adalah stasiun pertama yang kita datengin. Jujur namanya lupa apa, tapi di sini bagus banget. Di setiap kubahnya itu ada kaca patrinya. Biasanya perjalanan kereta bawah tanah itu membosankan. Kita cuma ingat terlalu banyak orang di situ, tidak nyaman. Tetapi berbeda dengan Metro Moskow ini, menurut aku, dan ini layak dijadikan tempat wisata dan tempat untuk foto-foto. Bergaya Art Deco, Barok, Futurisme, dan ada lampu gantung yang cantik banget. Lalu ini adalah stasiun kedua yang kita datengin. Untuk stasiun ini aku ingat namanya adalah
Komsomolskaya. Jadi ada kubah kuning di bagian atas dan ada lampu gantung yang cantik banget. Di sini kita bisa melihat jendela kaca patri seperti yang tadi aku bilang, ada kolom marmer yang besar-besar, ada lampu kristal, dan ada mozaik berlapis emas juga, lalu ada lukisan adegan dari sejarahnya Rusia. Jadi memang benar, tempat ini memang indah dan berbeda dari beberapa stasiun di beberapa negara yang pernah aku datengin. Stasiun terakhir yang kita datengin ini juga unik banget, ada patungnya di bagian kolom-kolomnya seperti ini. Namanya Ploshad Revolucji. Dan gak lama dari sini kita melewati si eskalator yang panjang banget, lalu kita keluar di bagian ini. Tadi kita keluar dari situ yang pintu kaca. Ini adalah perjalanan kita ke tempat yang ketiga, yaitu Red Square. Dan ini ada Santa Claus juga, gak tahu dia kasih apa, dan gak tahu kalau misalnya foto itu kita dimintain uang apa enggak, karena waktu itu di China ada sempet kayak begini dan itu kena scam. Dikira dia kasih barang souvenir gratis karena memang cuman permen aja, tapi ternyata dimintain uang di akhirnya. Tapi gak tahu kalau yang Santa Claus tadi itu beneran kasih permen secara cuma-cuma atau enggak. Tempatnya luas banget dan tadi jalannya memang agak jauh dari stasiun. Lalu ini kecapean, entah kecapean jalannya jauh atau nungguin maminya foto. Kita tetap foto-foto lagi di Saint Basil sebelah sana yang lebih dekat lagi. Di bagian Red Square ini di depannya nanti ada Christmas market seperti ini. Akan ada di video selanjutnya aja karena terlalu panjang mau ngasih tahu detail yang ada di Christmas market ini sama di salah satu pertokoan kayak mall kecil gitu, cuman 3 lantai atau 2 lantai, namanya Gum. Beberapa cemilan yang seperti ini ada juga yang pasti hot chocolate, lalu ada anggur juga di sini, jus kayak jus buah gitu. Nanti ada di episode selanjutnya. Lalu ada tempat mainan seperti tadi, karena dingin banget kita langsung ke dalam mallnya. Seperti ini mallnya, dan ternyata kalau kita sudah masuk ke mall ini berarti kita keluar dari area Christmas market, kita tidak bisa masuk lagi ke Christmas market. Itu karena mungkin hari ini tanggal 31 Desember, besoknya udah tahun baru dan New Year-an, jadi mungkin gak boleh masuk lagi ke sana karena antriannya begitu panjang. Kita balik ke hotel dan kita mampir ke sebelah dulu untuk beli cemilan, lalu dikasih permen sama staf hotel seperti ini, dan kita merayakan New Year di hotel. Dan saatnya kita menyambut tahun 2026 dengan penuh sukacita. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching, bye!